Shalom semuanya, para warga Youth Circle. Puji Tuhan kita sampai di minggu ini, minggu pertama di bulan Agustus. Dan bulan ini adalah bulan istimewa karena gereja kita GSYA Maranatha Malang berulang tahun yang ke-51. Oke, mari kita mau buka ibadah Youth Circle kita dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami sehat, kami penuh sukacita melimpah dan kami bersemangat untuk datang ke ibadah Youth Circle. Sebentar kami mau memuji Tuhan, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi kami mau bersukacita karena pada hari ini gereja kami berulang tahun yang ke-51. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kekuatan hati kami, Tuhan dengar-dengaran akan isi hati kami. Kami tahu Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Kita mau dengarkan spesial dari paduan suara Yehuda. Mari beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, buat pujiannya Tuhan Yesus. Kak Ika minta Billy dan William tetap di depan. Bantu Kak Ika untuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama, oke? Mari kita mau berdiri bersama-sama teman-teman. Saya yakin semuanya datang ke tempat ini walaupun mungkin pertama pasti aduh hari Minggu lagi, tetapi ketika ingat ketemu Tuhan Yesus yang pertama, kedua ketemu teman-temannya pasti sukacitanya melimpah. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Tepuk tangan yang keras, suara yang kencang buat kemuliaan nama Tuhan. Amin.
dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Stop. Kayak dulu waktu pernah seusia kalian, lagunya itu nggak seperti keren-keren seperti sekarang. Lagunya itu paling keren tuh gini, pernah dengar pasti. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tapi penuh sukacita, tapi semangatnya luar biasa. Siapa yang punya tangan, angkat tangannya. Bisa ditepukkan tangannya ke atas. Kayak nonton Arema. Satu kali lagi. Oke. Dua tangan Abriel, dua tangan. Siapa punya kaki, ditepukkan kakinya ke lantai. Siapa punya mulut, diajak senyum ke kanan dan ke kiri. Kaulah satu-satunya, fales ya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran. Kok fales? Bentar, gara-gara kita lemes ini ya. Gara-gara kita lemes. Bentar Kak Ben. Sudah siap? Gak jadi kaulah satu-satunya nih, jadi lemes. Siap, tangannya memuji Tuhan, kakinya hentakkan buat kemuliaan nama Tuhan, badannya meliuk-liuk untuk kemuliaan nama Tuhan, senyumnya dipasang buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang belakang semangatnya sama kayak yang depan. Kaulah satu-satunya. Belakang tepuk tangannya mana? Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk tangannya ke atas. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan. Singerku, ayo kita bergerak singerku. Ayo Bi. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Dengan drum saja. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Ulang, hidupku takkan ku tahu sungguh. Ini penting kata-katanya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Yang belakang tangannya tepuk tangan di atas dong. Semangat buat Tuhan. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Tunjukkan dadamu teman-teman. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, lambaikan tangan, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku
kita beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Kak Ika nggak akan suruh kalian duduk, karena pasti energinya masih melimpah-limpah. Kita mau sambung pujian dengan lagu Tak Terbayang Kebesaranmu. Siap? Mari kita pujikan nama Tuhan bersama-sama. Yuk musik. Tetap memuji Tuhan, tetap bersuka cita buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan suaranya buat Tuhan Yesus. Tak terbayang kebesaran, tak terbayang kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan. Suaranya kencang. Amin, Tuhan Yesus suka ini. Haleluya. Oh, hanya Kau yang layak diberikan. Siap-siap, yuk, 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 yuk. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kemenanganku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kalau di gereja, dalam ruang gereja, tim ICE Team itu berkuasa penuh atas kamera. Tapi khusus di tempat ini yang berkuasa penuh itu Kak Ika. Kak Ika akan puter kamera ini supaya yang kelihatan tuh muka kalian, oke? Kita mau pujikan lagu refnya. Kita melek ekspresi kalian, oke? Kak Ika WL plus kamera, oke? Jadi kalian akan lihat bahwa siapa yang berekspresi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, tangannya ke atas, agung dan perkasa. Yo, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sekali lagi, drum saja, tangannya ke atas. Ajaib Kau Tuhan, suaranya mana? Buat Tuhan Yesus. Amin. Kau sumber kemenanganku, ayat. Amin Tuhan. Mbak Gita, tolong dong. Ajaib Kau Tuhan, memerintah selamanya. Kau sumber kemenanganku, ayat. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Oh, Raja mulia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus. Duduk, silakan duduk. Nah itu dong, baru yang namanya sukacita memuji Tuhan. Kelihatan dari kamera tadi mukanya sukacita. Tuhan Yesus tuh suka, teman-teman dengar itu. Suka melihat hal seperti itu.
Kayaknya mau cerita sedikit tentang arti mengucap syukur. Mungkin seringkali kita kalau bernafas, siapa yang bangun tidur itu nafasnya leren belajar. Ketika kamu buka mata, kamu akan ngomong ke dirimu, oke, sekarang waktunya buka mata, waktunya bernafas. 1, 2, 3, terus kalian bernafas. Atau langsung ketika kalian melek mata jebret, langsung ya bernafas. Siapa yang leren berpikir untuk bernafas? Siapa yang punya asma di sini bisa mengangkat tangan? Enggak ada yang, puji Tuhan sehat semua. Siapa yang pernah merasakan sesak nafas karena mungkin dalam tempat yang padat gitu, lagi lihat konser atau lagi di satu ruangan yang padat? Siapa pernah merasakan sesak nafas? Oh ada. Sesak nafas itu nggak enak banget teman-teman. Tetapi ketika kita sadar ini oksigen ini loh nggak bayar. Ketika kita gratis untuk bernafas, kita mungkin selama itu nggak sadar kalau itu berkat Tuhan yang luar biasa. Sama dengan gereja kita. Banyak orang di luar sana untuk beribadah itu susah. Harus sembunyi-sembunyi. Atau kalau nggak sembunyi-sembunyi ya terbuka, tetapi tempatnya itu nggak memadai seperti kita, atau mungkin tempatnya masih sederhana banget. Kita mengucap syukur kita ada di tempat ini. Kita boleh ada dalam satu ruangan sendiri, youth circle sendiri, Sunday school sendiri, orang-orang dewasa ibadah sendiri, sama-sama memuji nama Tuhan. Tidak semua orang, anak-anak Tuhan itu dikasih keistimewaan seperti kita. Dan kita mengucap syukur atas itu semuanya. Kalau hari berganti hari, kita tahu bahwa firman Tuhan katakan kan hari-hari berganti hari itu enggak semakin mudah, tetapi ada banyak hal yang akan terjadi. Nah pertanyaannya, apakah iman kita tetap sama nih ketika kita beribadah? Aku ke gereja, ke gereja, sangune ojo lali gitu, oh iya di atas kulkas gitu ya, berangkat naik Grab gitu ya. Apakah imanmu akan tetap sama ketika mungkin nantinya situasi tidak sama lagi? Kita nggak tahu ke depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi atau kapanpun. Suatu waktu kita mungkin ada dalam kondisi yang ibadahnya susah. Kita akan menjadi diakui jadi anak Tuhan itu, oh kamu Kristen ya? Itu kita harus berpikir, apakah iman kita tetap iman yang sama? Kak Ika mau tahu ketika nanti Kak Ika ketemu Catherine akan tetap, oh aku anak Tuhan Kak Ika. Ketika Kak Ika ketemu Noel, aku anak Tuhan Kak Ika. Dan itu membahagiakan dan itu menyukakan hati Tuhan. Mari kita memujikan satu lagu teman-teman sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, sekolah kita mungkin bukan sekolah yang welcome dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi nama Tuhan Yesus tetap ada dalam hati kita. Amin. Amin. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
cinta kau selamanya. Kenapa tadi Kak Ike ngasih pendahuluan seperti itu? Karena seringkali dari teman-teman itu cerita bahwa kondisi di sekolah kalian masing-masing itu nggak sebahagia seperti ekspresi kalian. Mungkin kalian kalau ketemu teman-teman di gereja bahagia-bahagia saja. Tetapi ada dari teman-teman di tempat ini yang ketika berpikir besok itu Senin, besok aku harus ke sekolah. Waduh, perjuangan berat. Aku harus nata hatiku, aku harus nata diriku untuk masuk dalam kancah sekolahku. Teman-teman, kita itu berharga di mata Tuhan. Kita istimewa. Walaupun menurut kalian, aku ini Tuhan, kulitku hitam. Tuhan, kulitku terlalu putih. Tuhan, rambutku keriting. Tuhan, rambutku lurus. Tuhan, aku anaknya orang gak punya. Oh Tuhan, aku anaknya orang kaya. Tuhan, aku ini gak keren. Oh Tuhan, aku ini imut atau apapun deskripsi tentang diri kalian. Kalian berharga di mata Tuhan. Oke, mari kita mau berdiri bersama-sama teman-teman. Kita mau nyanyikan refnya saja. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita mau bawa hati kita tunduk dalam doa. Kita mau serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, dengan segenap hati mari katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Yang cowok saja mari katakan sekali Yesus, sekali. Yang cewek dalam posisi doa, kita mau berdoa untuk kekuatan iman kita sampai saat ini. Amin. Harapanku tak akan hilang Tuhan, karena kasih-Nya. Amin Tuhan, ini iman pengharapan kami. Yang cewek sekarang mari angkat tanganmu dan pujikan lagu ini. Yang cowok dalam sikap doa. Kami Tuhan, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari kita mau angkat tangan kita sama-sama teman-teman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali. Saya serahkan pada Kak Rina yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita. Selamanya
Benar Tuhan, bela pujian ini boleh menjadi pernyataan iman bagi setiap kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Mungkin di dalam perjalanan kami sering jatuh bangun Tuhan, untuk kami setia mengiring Engkau ya Bapa. Namun kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami untuk ada di ruangan ini. Kami rindu Tuhan untuk kami menyerahkan hidup kami, untuk kami memuji muliakan nama-Mu, mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, sebenarnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan buat kami untuk fokus, boleh kami bersama-sama belajarkan firman Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menolong melayani puji-pujian pagi hari ini. Baik teman-teman Youth Circle, hari ini kayaknya hari istimewa apa? Ada yang tahu hari ini hari apa? Selain hari Minggu maksudnya ya, maksudnya? Ya selain hari Minggu. Sedang ada apa nih di gereja kita? Apa? Ada yang tahu nggak ini momen apa nih hari ini di gereja, ada apa? Ulang tahun, oh. Yang keberapa ada yang tahu nggak? Oh iya, puji Tuhan, berarti anak-anak memperhatikan gitu ya. Nah, kalau ulang tahun biasanya kita bawa apa? Kalau misalkan ada teman yang ulang tahun? Hadiah, oke. Kira-kira ada yang bawa hadiah nggak hari ini? Buat gereja? Ada yang bawa nggak? Sebenarnya kepikiran bawa hadiah buat gereja? Nggak ada? Nggak ada ya? Nah, kalian punya hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ada yang mau nggak? Mau? Oke. Kalian tanya dulu satu lagi. Hari ini gereja kita ulang tahun yang ke-51, betul. Terus ada yang tahu nggak temanya apa? Berbuah apa? Oh iya, pinter banget, berbuah tetap. Nah ini kayaknya bawa hadiah, buah-buahan gitu ya. Seger, ada yang mau? Ada yang mau nggak? Oh nggak mau, ya udah tak bawa ulang lagi nanti berarti. Baik, jadi hari ini di hari yang spesial ini kita mau sama-sama belajar juga gitu ya. Enggak, taruh dulu. Kita mau buka dulu Alkitab kita dulu biar kita bisa buka di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ya, kalau kita ada teman yang ulang tahun kita bawa hadiah. Nah, hari ini hadiah kita adalah ya udah kita datang ke gereja. Hari ini itu adalah juga merupakan hadiah buat gereja melihat anak-anak Youth Circle yang setia datang beribadah. Sudah dapat semua Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Sudah semua? Kalau sudah, karena rindu untuk kita bisa baca bersama-sama ya satu ayat ini. Sudah ketemu semua ya? Yohanes 15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ya. Di ayat ini ada kata dan buahmu itu tetap. Jadi mari pagi ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan ini sebagai kado ulang tahun gereja di pagi hari ini. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, ini ada perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita mesti yakin dalam hidup kita, dalam diri kita bahwa kita ini anak-anak yang spesial loh. Kita ini anak-anak yang istimewa. Kenapa begitu? Karena kita ini dipilih sama Tuhan. Wow, dari sekian miliar anak remaja di luar di dunia ini, kalian tuh dipilih Tuhan loh. Istimewa nggak sih? Istimewa ya, karena kita dipilih oleh Tuhan. Wow, sangat luar biasa. Jadi kita harus menyadari betul bahwa hidup kita ini adalah hidup yang istimewa, yang spesial karena kita dipilih oleh Tuhan. Nah, teman-teman semua,
ketika kita merasa atau kita menyadari betul bahwa hidup kita itu istimewa gitu ya, karena kita dipilih oleh Tuhan, maka ada hal-hal yang tentu dalam hidup kita itu harus kita perhatikan begitu ya. Karena kita ini istimewa, karena kita itu spesial, maka kita itu tidak bisa atau harus berusaha hidup seturut dengan firman Tuhan tentu saja, gitu ya. Karena kita ini istimewa, kita ini spesial, tentu kita harus berusaha dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu atau dalam kehidupan kita senantiasa kita melakukan sesuatu itu yang tentu harus menggambarkan atau melakukan sesuatu yang itu mencerminkan siapa diri kita, gitu ya. Siapa sih yang percaya sebagai anak-anak Tuhan, yakin bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan? Ada yang yakin? Loh, nggak ada yang angkat tangan? Oh, nggak ada ya? Nggak yakin semua? Belum yakin? Gitu ya. Jadi tadi dari firman Tuhan jelas banget ya, bahwa kita ini adalah anak-anak Youth Circle yang dipilih Tuhan dari sekian miliar anak remaja di dunia ini gitu. Jadi kita mesti sedikit bangga gitu ya, wah keren banget ya aku ini dipilih Tuhan loh gitu. Tetapi ketika kita percaya bahwa hidup kita ini dipilih Tuhan gitu ya, bukan kita yang memilih gitu ya, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi kita yang dipilih. Jadi kita ini sadar betul bahwa kita ini anak-anak yang istimewa, yang spesial gitu. Jadi mari pagi ini kalau kita tadi di ayat itu dikatakan tentang bicara berbuah, bahwa mungkin kita bisa belajar dari sebuah ilustrasi tentang tukang kebun gitu ya, atau petani gitu. Pernah lihat kebun buah-buahan? Ada yang pernah pergi? Pernah mungkin ke mana ya? Ke yang di apa? Di mana kebun buah pernah? Esi pernah pergi? Ya mungkin ada teman-teman yang pernah lihat kebun buah gitu ya. Kalau kita misalkan mau menanam buah, tentu yang harus kita perhatikan apa? Kita harus punya lahan atau tempat untuk menanam gitu ya. Kita perhatikan bahwa tanah tempat kita menanam itu harus apa? Subur, ya nggak sih? Kalau kita mau nanam buah, kita harus mempersiapkan lahan atau tanah yang subur yang siap untuk ditanam gitu ya. Mungkin kita bersihkan dulu areanya itu, kemudian mungkin kita akan aduk-aduk supaya tanahnya itu menjadi tanah yang gembur, kemudian kita campur dengan pupuk gitu supaya tanahnya itu sehat untuk ditanami. Nah, ketika lahannya sudah siap, maka apa yang disiapkan lagi? Benihnya gitu ya, benih atau calon tumbuhan yang siap untuk ditanam. Itu pasti kita akan tanam benih yang baik gitu ya. Kalau benihnya busuk bisa nggak tumbuh-tumbuhannya? Tentu nggak bisa. Harus kita pilih benih yang baik, yang sehat supaya waktu kita tanam itu akan bisa bertumbuh dan berbuah. Setelah ditanam boleh nggak habis benih ditanam atau tumbuhannya ditanam, kemudian kita tinggal begitu aja? Bisakah tumbuhannya itu tumbuh dengan baik? Tentu nggak bisa juga gitu ya. Ketika kita sudah tanam, kemudian kita harus punya jadwal untuk mungkin menyiramnya gitu ya. Kemudian mungkin kita gemburkan lagi tanah sekitarnya supaya itu bisa tumbuh dan berbuah. Gitu. Jadi ketika kita itu dipilih Tuhan, tukang kebun tadi itu adalah gambaran adalah Tuhan yang sudah memilih kita. Dan benih-benih yang sehat, yang baik tadi itu adalah gambaran setiap kita, karena kita sudah dipilih Tuhan, kita adalah benih-benih yang terpilih gitu ya. Kita adalah calon pohon yang terbaik yang disiapkan untuk ditanam gitu. Nah setelah ditanam itu maka itu dia harus dirawat dengan baik. Kalau nggak dirawat ya tentu nggak akan menghasilkan buah yang segar-segar seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi itu mesti dirawat, mesti disiram, mesti mungkin dahan yang rusak atau daun yang kering itu harus dihilangkan supaya hasil buahnya itu baik gitu. Jadi teman-teman pagi ini kita mau sama-sama belajar bahwa ketika kita sudah menyadari betul bahwa hidup kita ini adalah hidup yang istimewa, kita dipilih Tuhan, kita dicintai Tuhan, maka mari kita mau terus taruh hidup kita kepada Tuhan. Pujian yang terakhir tadi dikatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Artinya bahwa iman kita itu harus tetap kuat, tinggal tetap di dalam Tuhan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita itu tentu saja akan ada banyak persoalan, tetapi ketika kita yakin bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan, kita adalah anak-anak spesialnya Tuhan, kita akan diberikan kekuatan gitu ya.
kita akan diberikan kemampuan untuk kita bisa menghadapi situasi-situasi yang mungkin kita hadapi. Mungkin di sekolah seperti yang Kak Ika tadi sampaikan ya, mungkin ketika di sekolah kita ketemu teman yang sangat menjengkelkan gitu ya, atau mungkin ketemu teman yang suka membuli kita gitu, itu hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita ketika kita ada di sekolah. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang istimewa, tentu Tuhan itu akan berikan kita kemampuan untuk bisa menghadapi semuanya. Diberikan apa kita? Diberikan kesabaran. Diberikan rasa, oh ya, aku ini anak yang spesial, aku harus berbuat lebih atau berbuat berbeda dari teman-teman mungkin yang di luar sana. Kalau misalkan dibully, mungkin akan langsung ditonjok gitu ya. Ada nggak begitu nggak? Yang dibully teman-teman langsung balas dengan tonjok, ada nggak? Di sini ada? Oh, ada angkat jempol. Gitu ya. Mungkin kita teman kita ada yang bully, ini ada macam-macam gitu yang nggak menyukakan hati kita, gitu, yang bikin kita jengkel, mungkin kita langsung tonjok gitu, mungkin ada yang begitu. Tetapi sekali lagi bahwa mari ketika kita menyadari betul bahwa hidup kita ini istimewa, spesial di mata Tuhan, tentu kita berlaku berbeda dari yang teman-teman di luar sana kerjakan, gitu ya. Nah, kemudian ketika menghadapi pelajaran yang sulit bagaimana? Mulai otak ini berpikir untuk menggali sesuatu, oh ya gimana caranya ya supaya aku bisa dapat nilai yang baik, gitu ya. Potong kompas, nyontek, masih ada nggak sih nyontek zaman-zaman sekarang masih ada? Masih bisa nyontek? Masih bisa, waduh. Ya gitu ya, jadi mari kita sekali lagi, hari ini kita mau berbuah yang tentu buahnya itu menjadi dampak yang positif gitu ya. Tadi kalau misalkan kita diberi kesempatan waktu pelajaran nggak bisa, apa kita mau nyontek? Nah itu pilihan dari tangan kita loh. Supaya kita nggak nyontek harusnya gimana? Gimana supaya kita nggak nyontek? Ya sinau, betul banget, sinau gitu ya. Kalau biasanya mungkin setengah jam, kalau mau lebih baik lagi nilainya ya ditambah lagi jam belajarnya. Kalau mungkin nggak bisa, mungkin bisa cari teman yang bisa gitu, yang bisa menolong kita untuk melakukan itu. Nah kemudian kita juga mesti mengerti bahwa Tuhan itu ketika memilih kita, dan kita ini adalah anak-anak spesial, kita percaya bahwa Tuhan itu punya tujuan yang baik buat kehidupan kita masing-masing. Percaya nggak itu? Gitu ya, walaupun mungkin di tengah-tengah itu kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan tadi ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya tujuan yang baik buat setiap hidup kita. Di tengah-tengah segala latar belakang keluarga kita, gitu ya, di tengah-tengah latar belakang sekolah kita yang macam-macam gitu ya, tapi kita mesti yakin bahwa Tuhan tuh punya tujuan yang spesial juga dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang baik gitu. Kemudian ketika kita sudah menyadari betul bahwa kita anak spesial, kita harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang baik gitu ya. Ketika coba Karina tanya dulu, ya saya, Karina mau nanya dong. Kalau misalkan ada teman ya saya itu yang berusaha mau nyontek ya saya gimana? Yes, aku mbok nyontoh PR-mu, yes, aku udah ngarap, yes. Oleh yes. Ya saya ngomong apa? Gimana ya supaya temennya gak nyontek, yes? Ya? Oh, kertasku dibalik, iya. Jadi ya saya juga gini ya, kalau ada teman kita yang berusaha untuk nyontek pekerjaan kita, aduh aku aja ngejakno juga sudah sengsara, kita sudah harus juga berpikir keras supaya bisa menyelesaikan tugas. Enak aja teman-teman tiba-tiba mau nyontek gitu ya. Nah gimana, mungkin salah satu caranya dia saya bilang dibalik kertasnya supaya teman nggak bisa lihat hasil kerja kita. Atau juga kita bisa sampaikan, maaf ya kerjakan sendirilah gitu, kan kita sama-sama belajar. Mungkin kita bisa sampaikan nasihat itu secara halus gitu sehingga teman kita itu bisa memahami itu gitu ya. Kemudian kita juga bisa supaya kita boleh menjadi buah-buah yang manis, buah-buah yang baik itu, kita mesti kerjakan itu dengan konsisten. Apa itu konsisten? Dia tahu nggak konsisten itu apa? Kita mengerjakan itu terus-menerus gitu ya. Walaupun mungkin sekali ini kita gagal, nggak bisa sabar menghadapi temannya menjengkelkan, oh besok coba lagi. Ketika ada teman yang berusaha menjengkelkan hati kita oh sabar gitu ya. Berikutnya lagi ada teman lagi yang berusaha untuk membuli kita,
Oh, sabar gitu. Kita berusaha untuk menjadi teladan buat teman-teman yang lain. Wah, iku lho ya Kristen tapi sabar. Tak ilokno apa itu dhek lho menengahe gitu. Gitu ya. Jadi paling enggak dari sikap hidup kita, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita orang bisa melihat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita bisa menunjukkan pada teman-teman kita bahwa kita itu anak-anak yang spesial, yang istimewa di hadapan Tuhan. Jadi mari pagi ini kita boleh terus belajar bahwa ketika kita tekun mengerjakan buah-buah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, mungkin dalam hal kesabaran, dalam hal kerajinan, dalam hal kerajinan juga beribadah di kegiatan youth seperti ini, itu menolong kita semua untuk kita semakin kuat. Iman kita semakin dibangun, gitu ya, supaya buah-buah kita itu terus berbuah, memberi dampak buat teman-teman sekolah, ataupun juga di dalam keluarga kita. Adakah di sini yang suka malas-malasan membantu orang tua? Saya nggak ada ya, semuanya suka rajin bantu orang tua. Gitu. Karena ketika kita berdisiplin di dalam rumah gitu ya, membantu orang tua itu akan menolong kita juga menjadi pribadi yang mandiri, yang tidak manja gitu ya. Bolehlah kadang-kadang kita manja, tetapi dalam sikap atau kegiatan apapun yang kita kerjakan di rumah itu kita bisa melatih kita untuk menjadi orang yang mandiri. Jadi mari pagi ini biarlah firman Tuhan yang boleh kita pelajari pagi hari ini tentang berbuah gitu ya. Coba tanya temannya, mau nggak berbuah? Mau nggak berbuah? Mau nggak berbuah? Gitu tanya. Gitu ya. Mau ya, semuanya pasti mau berbuah. Gitu ya, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, gimana Kak caranya supaya aku itu bisa berbuah dalam kehidupanku gitu ya? Caranya mungkin kalau di sekolah gitu ya. Nah tadi ketika ada teman yang berusaha contek karena dia nggak belajar, nah gimana caranya kita jadi buah itu adalah kita menolong teman kita yang kesulitan belajar gitu ya. Di mana saja bagian mana sih kamu nggak ngerti ini kita ajarin kayak gitu. Jadi kita bisa menolong teman-teman kita yang mungkin kesulitan di sekolah tentang pelajaran, kita menolong dia supaya dia juga memahami pelajaran yang dia nggak tahu. Atau kita memberikan bantuan lain kepada teman-teman kita di sekolah gitu yang dia mungkin dengan berbagi, mungkin jadi pendengar yang baik ketika teman kita curhat, itu juga buah dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian kalau di rumah tadi ya ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Kita juga harus menghormati orang tua kita gitu ya. Orang tua kita sudah berusaha mendidik kita, mari kita menghormati orang tua kita apapun keadaannya gitu ya. Mari kita boleh terus mendukung orang tua kita, berdoa buat orang tua kita, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita pun juga boleh mendapatkan kasih orang tua dengan baik gitu ya. Kemudian di dalam pergaulan, mungkin selain di sekolah ada juga circle-circle yang kalian ikuti gitu ya. Mungkin ada yang suka basket, ada nggak sih yang suka basket gitu ya? Ada, mungkin ada circle-circle khusus ya. Ada yang suka literasi mungkin, atau ada kegiatan lain yang circle-circle lain selain di sekolah maupun di rumah. Di situ pun kita juga bisa jadi berkat gitu ya. Jadi mari kita mau berbuah. Kalau Tuhan sudah berikan talenta di bidang olahraga, kemudian ada yang diberi talenta menari, diberi talenta menyanyi, atau apapun juga yang Tuhan percayakan buat kalian, talenta apapun. Jika itu Tuhan percayakan, mari kita mau kerjakan itu supaya boleh menjadi buah gitu ya. Menjadi dampak yang baik buat keluarga kita, buat studi kita, buat kegiatan kita di gereja. Ketika kita jumpa dengan teman-teman kita di youth circle, kita juga boleh jadi berkat. Mungkin talenta itu kita bisa gunakan untuk kita melayani Tuhan gitu. Ada yang tamborin gitu ya, ada yang flag, ada apa yang Tuhan kasih dalam diri kalian masing-masing, mari kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi mari biarlah hidup kita masing-masing boleh menghasilkan buah-buah yang segar dan enak ini. Ada yang mau nggak buah-buahnya? Ada yang mau? Kakak-kakak pengusaha apakah ada games atau apa nanti ini bisa buat hadiahnya, boleh hari ini pakai. Ada, oh ya, nanti bisa buat hadiahnya ya Kak ya. Jadi mari sekali lagi, Kak Ina mau ingatkan sekali lagi ya. Teman-teman mari di dalam hari yang istimewa ini sekali lagi kita mau pertama kembali menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup
yang istimewa atau yang spesial karena kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita menghasilkan buah melalui kehidupan kita gitu ya, dari sikap kita, dari perkataan kita, dari talenta yang Tuhan beri. Mari mau kita berkarya buat Tuhan, memberi dampak yang baik di dalam rumah, di dalam sekolah ataupun circle-circle yang kalian ikuti. Biarlah kita senantiasa itu kita kerjakan hari lepas hari dan supaya itu hasilnya terus-menerus bisa dinikmati banyak orang. Begitu. Baik. Mari kita mau tutup renungan kita pagi hari ini. Ya, maaf ya. Berarti kalian masih dengar berarti ya. Masih dengar ya. Pagi ini mari kita mau bersyukur sama Tuhan. Mari pujian tadi bisa kita pujikan lagi Kak. Sekali Yesus tetap Yesus. Mari kita mau merenungkan sebentar. Kalau hidup kita ini adalah miliknya Tuhan, biarlah milik kita terus mengasihi Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Mari kita pujikan sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah hidup kita boleh senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Baik teman-teman circle, kita ambil waktu sejenak. Mari pejamkan mata kalian. Kita mau bersama-sama kembali merenungkan bahwa kita ini adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita itu berbeda dengan anak-anak yang di luar sana. Kita itu adalah anak-anak Tuhan yang oleh karena kasih-Nya kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Mari kita mau pakai hidup kita yang sudah diberikan Tuhan untuk jadi berkat, untuk berbuah baik di rumah, di sekolah maupun di circle-circle yang kalian ikuti. Biar hidup kalian boleh menjadi dampak yang positif, memberi warna buat hidup orang lain, bahwa anak Tuhan itu anak yang istimewa yang selalu memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Mari dengan kasih Mbak Dina akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami anak-anak yang istimewa. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang memilih kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, itu adalah anugerah yang besar. Karena kami tahu hidup kami ada di tangan siapa. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang sanggup menyelamatkan, mengampuni, memulihkan. Dan Allah yang memberikan segala sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau akan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, kaum muda-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan yang daripada Engkau, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang menyuarakan Engkau, kehidupan yang menghidupkan kebenaran-Mu, kehidupan yang memancarkan kasih-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami boleh berada, ada Engkau yang tampak dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan kami mau serahkan masa depan kami. Tuhan, campur tangan, karena kami percaya Engkau sudah tersediakan yang terbaik buat kami Tuhan. Jika
jika kami melaluinya, ada hal-hal yang sulit, ada hal yang tidak menyenangkan, kami mau terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan, sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan setiap kami, kehidupan setiap kami. Pakai kami terus, perlengkapi kami dengan talenta-talenta yang boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan masa depan hidup kami. Kami serahkan hari-hari kami serahkan cita-cita kami dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu sempurna Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.